Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita tiba kembali di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Saat ini, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk bergegas datang ke rumah-Nya. Mari kita datang pada Tuhan dan sujud menyembah-Nya. Kita datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Ibadah Minggu pada saat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Menghayati hidup sebagai anugerah Tuhan adalah meyakini bahwa hidup ini memang digerakkan oleh kedaulatan Tuhan. Namun, kedaulatan Tuhan bukan kedaulatan otoriter, melainkan kedaulatan cinta kasih bagi umatnya. Dengan merenungkan tema, tunduk di bawah kedaulatan Allah, kita diajak untuk mau menjalani kehidupan dalam anugerah Tuhan dan menghargai setiap proses hidup dalam pembimbingannya yang penuh kasih setia.
Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita melalui doa. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, perkenankanlah kami menghadap Engkau untuk mengakui dosa dan pengelanggaran kami. Terkadang di dalam kehidupan ini, kami belum sepenuhnya tunduk di bawah kedaulatan-Mu. Kami hidup mengikuti keinginan diri kami sendiri dan tidak menghiraukan kepentingan sesama kami. Kami juga merasa mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kami sendiri, sehingga kami mengabaikan tuntunan dari-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Layakkanlah kami untuk hidup dalam kedaulatan-Mu yang penuh cinta kasih. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan dapat selalu selaras dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan. Amin. Bagi kita yang dengan kesungguhan hati memohon pengampunan dan menerima pemulihan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut firman-Nya di dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1-2. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang boleh kami alami untuk berhimpun bersama. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sesaat lagi kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami makna firman-Mu, supaya dapat kami hidupkan di dalam keseharian kami. Dan tuntun hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan boleh memakai dia. Sertai kami ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeskiel pasal yang ke-17 ayat 22-24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setia
Bacaan kedua terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 17. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah, karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu,
Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya duduk di bangku SD, orang tua saya pernah memberi hadiah ketika naik kelas berupa mainan mobil remote control. Kalau zaman sekarang kan anak-anak main mobil-mobilan melalui handphone atau gadget mereka. Berbeda dengan zaman dahulu ketika lebih banyak tersedia mainan fisik untuk dimainkan di dalam atau di luar ruangan. Saat itu rasanya sudah keren sekali Bapak Ibu dan Saudara ketika saya memainkan mobil remote control itu. Karena dari alat kendali yang saya pegang, saya bebas untuk menggerakkan mobil itu mau ke kiri atau ke kanan, mau maju atau mundur, mau naik atau turun. Nah, menuruti jiwa anak-anak yang polos pada waktu itu, rasanya saya gatal sekali ketika menggerakkan mobil kontrol itu. Sengaja saya jalankan di atas jalan yang kasar atau di kerikil begitu, dan sengaja dijatuhkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan rasanya puas sekali. Alhasil, tidak sampai 2 bulan, mobil mainan itu pun rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, yang menarik untuk diperhatikan adalah ketika memainkan mobil remote control atau mainan mekanis yang lain seperti robot-robotan, mungkin kita pernah merasakan hal yang sama, seperti merasa memegang kendali atas benda itu sepenuhnya, berkuasa atas apa yang kita miliki, mainan tersebut, atau meminjam istilah di dalam tema kita merasa berdaulat atas benda tersebut. Dan toh memang benda-benda mekanis tersebut tidak bisa bergerak atau bermanfaat kalau kita tidak memegang kendali atasnya, kalau bukan kita yang menggerakkannya, dan semuanya tergantung pada kehendak atau kemauan kita. Nah, bagaimana dengan diri kita sebagai manusia ciptaan Tuhan? Kita bukan makhluk mekanis, kita bukan mesin, kita bukan robot. Kita punya pikiran, kita punya kehendak, kita punya cita-cita kita sendiri. Tapi apakah dengan demikian berarti kita punya hak dan kebebasan total untuk menentukan arah hidup kita? Nyatanya ada orang-orang yang berpikir seperti demikian. Makanya bisa dengan enteng mereka melakukan tindakan kejahatan, melakukan korupsi, atau gemar membenci orang lain, menyakiti orang lain. Nah, orang yang demikian merasa bahwa dirinya lah yang berdaulat dan berkuasa atas hidupnya, sehingga egonya sendirilah yang dijadikan pandu untuk menentukan arah hidupnya. Berbeda halnya dengan orang percaya. Meskipun kita diberi pikiran dan kehendak sendiri, tetapi kita harus mengingat bahwa kita seharusnya hidup di bawah kedaulatan Allah. Ada kuasa yang jauh lebih tinggi dibandingkan kita yang kecil ini, yang menaungi setiap kita dan mengatur setiap gerak hidup kita, bukan dengan kuasa yang otoriter, melainkan dengan kuasa cinta kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, khususnya di dalam baca Injil kita, menolong kita untuk memahami makna kedaulatan Allah di dalam konteks atau kerangka pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu tentang kerajaan Allah. Satu hal yang perlu kita ingat kembali, bahwa ketika kita bicara mengenai kerajaan Allah, kita tidak bicara tentang kerajaan secara politis atau teritori, melainkan bicara tentang hal merajanya Allah, berdaulatnya Allah untuk membentuk suatu dunia yang diliputi oleh shalom, oleh damai sejahtera, oleh cinta kasih, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Dan Allah ingin, sejak semula, Allah ingin kita menerimanya, sekaligus berupaya untuk mewujudkan shalom itu, kerajaan Allah itu. Dan kerajaan Allah ini berbeda dengan kedaulatan atau kerajaan dunia. Jika kedaulatan versi dunia itu bicara soal mendapatkan kekuasaan, mendapatkan penghormatan, mendapatkan keuntungan diri, semua orang ingin naik untuk mengumpulkan dirinya sendiri. Maka berbeda dengan kedaulatan Allah, karena Allah justru kontras dengan orang-orang yang ingin meninggikan dirinya. Allah justru mau turun,
bersama dengan umatnya, bergaul dengan kita untuk mendatangkan keselamatan. Ia menghadirkan pemeliharaan dan memberdayakan kita semua untuk punya dampak bagi sesama. Jadi mari kita melihat bagaimana sebenarnya Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29 tadi sudah kita baca di dalam bacaan Injil kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, lalu benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu semakin tinggi. Orang tersebut tidak tahu bagaimana proses terjadinya pertumbuhan benih tersebut. Dan kalau kita cermati, di situ ada penyebutan waktu secara spesifik, yaitu pada waktu malam ketika manusia tertidur, tidak beraktivitas, ternyata Allah tetap bekerja. Pun juga ketika manusia itu bangun dan beraktivitas pada pagi siang hari, Allah pun masih bekerja. Artinya satu hal yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa pekerjaan Allah itu tidak pernah terbatas oleh waktu. Ia tidak pernah tertidur untuk mengupayakan pemeliharaan ciptaannya. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu tumbuh bulir-bulir yang penuh dengan butir yang siap dipanen. Yang menarik bahwa ketika masa panen itu tiba, orang yang tadinya menabur benih itu diizinkan untuk menuai hasil dari tanaman itu. Berarti kita melihat bahwa Allah itu bekerja sedemikian rupa dan manusia diizinkan untuk menuai apa yang menjadi hasil pekerjaan Allah. Dari perumpamaan ini, saudara, kita bisa belajar memahami bahwa ada Allah yang berkuasa atas hidup kita, berdaulat atas kehidupan. Dia memberi dan memegang kendali atas semua bentuk pertumbuhan, juga atas segala peristiwa yang terjadi di dunia ini. Allah yang berdaulat penuh telah menciptakan ruang kehidupan, tidak hanya bagi benih yang ditanam sampai ia bertumbuh siap dipanen, tetapi juga bagi kita, umat yang dikasihinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, melanjutkan pengajarannya, Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 4 ayat 30-34 memberikan perumpamaan lagi, yaitu bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Biji sesawi ini biji yang paling kecil di antara jenis benih yang lain. Namun ketika ditaburkan, maka biji sesawi ini bisa tumbuh besar, bahkan punya cabang yang besar pula, ketinggiannya bisa mencapai 3 meter. Cabang-cabangnya bisa menjadi tempat bernaung bagi burung-burung yang ada di sekitarnya. Biji sesawi yang kecil ini, saudara, ketika diberi pertumbuhan oleh Allah, ia mampu untuk bertumbuh menjadi besar dan berdampak baik, mendatangkan manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, melalui perumpamaan ini, kita menarik pembelajaran bahwa di dalam kedaulatan Allah, apa yang dianggap kecil bisa berubah menjadi besar. Apa yang mungkin tidak diperhitungkan, ternyata kemudian Tuhan berkenan memberikan pertumbuhan dan menjadi sesuatu yang amat dibutuhkan. Di dalam kedaulatan Allah, setiap ciptaan dituntun, dipelihara, diarahkan, diberi pertumbuhan menurut waktu dan kehendaknya, serta ditolong, ditopang, dan diberdayakan untuk menjadi ciptaan yang berdampak bagi sesama. Nah, saudara-saudara, sudahkah kita tunduk di bawah kedaulatan Allah, atau justru kita melanggengkan kedaulatan diri kita sendiri? Mari kita renungkan pokok-pokok pesan firman Tuhan berikut ini untuk menolong kita di dalam meneguhkan komitmen untuk hidup di bawah kedaulatan Allah. Yang pertama adalah, mari kita menyadari kembali bahwa pemilik kehidupan kita adalah Allah. Dialah satu-satunya sumber yang memungkinkan kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Dan dengan demikian adalah tepat jika kita memiliki sikap iman yang berserah hanya pada kedaulatan Allah. Hiduplah melekat pada Allah, karena darinya kita beroleh pemeliharaan dan juga pertumbuhan. Dan orang yang hidup melekat pada Allah, yang mau tunduk pada kedaulatan Allah, akan selalu berupaya untuk mencari kehendak Allah sebagai pandu di dalam setiap arah gerak hidupnya. Kita manusia memiliki pikiran, memiliki kehendak dan cita-cita pribadi, namun semuanya itu harus kita komunikasikan, kita selaraskan juga dengan kehendak Allah.
Seberapa dalam kita sudah melibatkan Allah di dalam pengambilan keputusan di dalam kehidupan kita, tentang pilihan pekerjaan kita misalkan, atau tentang pilihan pasangan hidup, tentang pilihan sekolah untuk anak-anak kita mungkin, tentang panggilan pelayanan ketika kita dipanggil untuk turut melayani, apakah kita mau merespon panggilan tersebut. Dan juga pilihan sikap atau tanggapan kita atas segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Apalagi saat ini adalah zaman media sosial, di mana kadang-kadang kita terpancing untuk memberikan komentar yang kadang-kadang kita kalau emosi memberikan komentar yang tidak baik. Nah, ketika kita tunduk di bawah kedaulatan Allah, maka segala tutur kata, pikiran kita, dan sikap perbuatan kita harus sesuai dan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai yang tunduk di bawah kedaulatan Allah, mari kita mencari kehendaknya melalui doa kita, dan temukan jawaban doa itu melalui perenungan firman Tuhan kita, sambil terus terbuka pada cara Tuhan yang kreatif dan juga seringkali tidak terduga. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita setia di dalam proses pertumbuhan yang disediakan oleh Tuhan, dan percaya pada waktu Tuhan. Untuk benih yang kita tanam saja, kalau Bapak Ibu dan Saudara punya hobi bercocok tanam di rumah, Allah berkenan memberikan pertumbuhan tanpa kita tahu proses detailnya. Kita merawat, kita menyirami, kita memberi pupuk, tetapi apakah kita tumbuhi tanaman kita sampai kemudian kita tahu persis bagaimana ia bertumbuh dari biji hingga menjadi tanaman yang besar. Demikian juga halnya dengan proses pertumbuhan kita sebagai manusia kepunyaan Tuhan. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita, momen yang tepat untuk kita, bagaimana Tuhan memberikan pertumbuhan kepada kita ketika kita berhadapan dengan segala tantangan yang harus kita hadapi. Yang perlu kita lakukan, saudara, adalah setia menyediakan diri di dalam proses yang Tuhan sediakan. Siang dan malam Allah tidak berhenti berkarya untuk melakukan kebaikan bagi kita. Jika memang waktunya sudah tiba, ya Allah akan mengizinkan kita untuk menuai apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Tetapi juga jika belum tiba masanya, Tuhan belum mengizinkan, kita harus bisa menerimanya. Kita harus berdamai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, satu hal perlu kita tanamkan bersama, bahwa kita juga perlu bersabar di dalam waktu Tuhan. Maka, saudara-saudara, bersabar pada proses adalah kunci di dalam kita menikmati cara Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan berkuasa berdaulat atas hidup kita di dalam segala suka maupun duka yang kita hadapi. Sehingga ketika kita berhadapan dengan pergumulan, dengan kesulitan, kita tidak mudah tawar hati. Tetapi ketika hidup kita terasa nyaman atau mungkin dalam kondisi yang baik, kita juga tidak menjadi pribadi yang tinggi hati atau merasa bahwa kita sudah melakukannya hanya dengan kekuatan diri kita sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, hidup di bawah kedaulatan Allah berarti siap hidup untuk membawa dampak baik bagi lingkungan di sekitarnya. Tuhan tidak hanya memelihara atau memberikan pertumbuhan, tetapi Tuhan juga memberdayakan kita ciptaannya untuk punya dampak yang baik bagi sesama. Lihatlah biji sesawi yang kecil, yang mungkin dipandang remeh, tetapi Tuhan pakai itu. Tuhan jadikan biji sesawi itu menjadi pohon yang besar, yang tidak tumbuh untuk dirinya sendiri, tetapi tumbuh untuk menjadi naungan bagi burung-burung di sekitarnya. Seperti itulah hidup orang yang tunduk di bawah kedaulatan Allah. Ia sadar bahwa dirinya harus berbuah dan berdampak baik. Ia hidup untuk berbagi dan memberi, keluar dari pusat egonya, dan berbeda dengan orang yang hidup di bawah kedaulatan pribadi, yang mereka lebih suka untuk melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kesenangannya sendiri. Tetapi ketika kita memilih untuk hidup tunduk di bawah kedaulatan Allah, maka kita juga mau untuk hidup berdampak bagi orang lain. Maka mari, semakin kita tunduk di bawah kedaulatan Allah, semakin kita ditolong, diarahkan untuk mendatangkan buah dan dampak yang baik, dimulai dari hal yang kecil dan dari lingkup yang kecil pula. Setialah untuk menyatakan kasih di dalam kata ataupun perbuatan kita kepada anggota keluarga kita, kepada rekan kerja kita, atau kita yang terpanggil untuk melayani Tuhan di gereja, maka mari berikan diri kita sesuai dengan apa yang menjadi bakat, talenta, atau kerinduan kita.
Mungkin ada yang terpanggil untuk menjadi para pendoa, ada yang terpanggil untuk menjadi guru sekolah minggu, untuk menjadi pelawat, atau mungkin belum bisa melayani tapi tergerak untuk mengikuti secara aktif persekutuan yang diselenggarakan oleh gereja. Juga di dalam kehidupan sehari-hari, mari kita budayakan hidup jujur dan benar di tengah budaya pemakluman terhadap misalkan tindakan korupsi atau tindakan kecurangan dan ketidakadilan. Bangun pula toleransi dan pengharapan yang aktif. Jadilah orang Kristen yang peduli terhadap kehidupan bersama, khususnya di masa pandemi ini. Ingatlah saudara-saudara bahwa tidak ada satupun hal besar yang tidak dimulai dari satu hal kecil atau satu langkah yang kecil. Maka setialah dan konsistenlah di dalam upaya kita untuk mendatangkan dampak baik bagi sesama sebagai bentuk ketundukan kita di bawah kedaulatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua menghayati bahwa iman Kristen itu menolong kita untuk memahami bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan cara kita untuk menghayati hidup sebagai anugerah Tuhan adalah dengan menyerahkan diri kita hidup di bawah kedaulatan Allah. Dialah yang menggerakkan kita, memelihara kita, memberi kita pertumbuhan, dan memberdayakan kita supaya menjadi ciptaan yang berguna, bermanfaat, berbuah lebat, berdampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita masih sering mengandalkan dan mengutamakan diri kita sendiri sebagai pusat kehidupan, maka sekarang saatnya untuk melihat kembali kepada Allah yang empunya kehidupan kita. Datang kepada Tuhan dan biarkan diri kita direngkuh oleh cinta kasih Allah yang menyejukkan. Jadikanlah setiap kehendaknya menjadi pandu yang tidak akan pernah menyesatkan kita di jalan hidup yang kita lalui. Amin. Saat hening untuk kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah sumber anugerah di dalam kehidupan kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami bahwa Engkau senantiasa merangkul dan merengkuh kami di dalam cinta kasih-Mu. Ajarlah kami dan mampukan kami untuk hidup tunduk di bawah kedaulatan-Mu. Karena ketika kami mau hidup tunduk di bawah kedaulatan-Mu, maka kami percaya bahwa hidup kami dijamin. Hidup kami akan penuh dengan penyertaan dari Tuhan di tengah segala situasi, suka maupun duka yang kami alami. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini di mana kehidupan yang kami alami ternyata juga membuat kami harus berani memiliki semangat juang yang tinggi, khususnya di tengah situasi pandemi dan dampaknya yang kami rasakan. Ketika kami menghadapi situasi yang sulit ini, kami berharap Tuhan berkenan untuk melawat dan mengajak kami untuk berjuang bersama. Tolonglah untuk saudara-saudara kami yang mungkin terdampak secara ekonomi, Tuhan boleh menguatkan. Ada saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan pekerjaan, juga pada waktu yang tepat Engkau boleh memberikan pekerjaan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit maupun berada dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk melawat mereka melalui obat-obatan dan perawatan medis, kiranya dapat memulihkan kondisi mereka. Tuhan juga tolong setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada di tengah perkembangan zaman ini, kiranya Tuhan tetap menjadi panutan
yang diikuti oleh setiap anggota keluarga, sehingga cinta kasih-Mu selalu berdiam dan menaungi setiap anggota keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu GKI Jati Bening Indah di dalam tugas dan panggilannya. Kiranya Engkau memberkati pendeta, majelis jemaat, setiap pengurus komisi, aktivis, dan anggota jemaat simpatisan biarlah dapat bersatu hati untuk terus mewartakan cinta kasih-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada. Meskipun kami masih belum bisa beribadah secara tatap muka, tetapi biarlah keinginan kami, kerinduan kami untuk disapa oleh Tuhan dapat terus kami kembangkan, kami hidupkan di dalam hati kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia di dalam upayanya untuk terus mewujudkan keadilan dan perdamaian. Kiranya Tuhan juga menolong setiap pemimpin dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Di dalam setiap upaya penanggulangan pandemi COVID-19 dan vaksinasi yang masih terus berlangsung, Tuhan boleh perkenan itu menjadi cara yang baik untuk kami hidup menanggulangi virus COVID-19. Tuhan juga kiranya senantiasa memberikan hati setiap warga masyarakat Indonesia dengan cinta kasih dan toleransi, dan selalu memiliki kerinduan untuk membangun rasa persaudaraan yang erat. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan, kami alaskan juga di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mensyukuri berkat Tuhan melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 25 menyatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Allah yang berlimpah anugerah, sungguh tak terhingga rasa syukur dalam hati kami ketika mengingat segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami menyatakan syukur dengan membawa persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola untuk mendukung gereja dalam melakukan tugas dan panggilannya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di dunia ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku dibimbing
Umat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah minggu telah selesai, tetapi mari kita lanjutkan ibadah yang sejati di dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah menyediakan diri untuk hidup di bawah kedaulatan Allah dan rasakan cinta kasih-Nya yang penuh dengan kesetiaan. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini hingga selamanya. Besarlah